sumber kehidupan untuk menafkahi anak istri saya. Kemudian tiba-tiba kami diganggu, tata ruangnya menjadi acak-acakan, dirusak. Belum lagi misalnya pertambakan kemudian diganti dengan gedung-gedung tinggi, yang kemudian kami juga sebagai masyarakat nelayan yang kehidupannya tidak pernah bisa dipisahkan dengan laut, karena laut dengan kami adalah satu satuan yang nggak bisa dipisah. Kemudian tiba-tiba ada bangunan di wilayah kami, lah kami mau diapakan? Wilayah yang paling terancam adalah wilayah kami, di mana selain nanti wilayah daratnya digusur, juga wilayah lautnya juga nanti akan dikeruk. Hal ini dibuktikan dengan adanya izin penambangan pasir laut yang sudah keluar. Saudara-saudaraku sekalian, saya dari Pontang, Kabupaten Serang. Wilayah kami adalah salah satu wilayah yang nanti akan menjadi plot PIK 1, 2, 3, 4, bahwa isunya itu sampai PIK 9, katanya seperti itu, sampai ke Kecamatan Pontang nanti. Sebetulnya saudara-saudaraku sekalian, wilayah yang paling terancam adalah wilayah kami, di mana selain nanti wilayah daratnya digusur, juga wilayah lautnya juga nanti akan dikeruk. Hal ini dibuktikan dengan adanya izin penambangan pasir laut yang sudah keluar. Karena apa? Karena nanti untuk reklamasi PIK 2 itu akan diambil dari wilayah kami, sehingga derita masyarakat Kabupaten Serang, khususnya pesisir utara Banten, itu akan semakin menganga deritanya. Kita sudah melawan PIK 1 dari tahun 2003, 2004, 2010, 2011, sampai terakhir tahun 2016. Dengan adanya PIK 1 saja dulu dan pembuatan pulau-pulau palsu, rakyat pesisir utara Kabupaten Serang telah menderita sedemikian rupa, di mana banyak lahan tambak yang hilang ratusan hektar. Para nelayan tidak bisa melaut karena areal tangkap nelayan tradisional itu telah dirusak oleh adanya penambangan pasir laut. Lah sekarang ini, saudara-saudara sekalian, ancamannya semakin besar. Kalau dulu PIK 1 cuma Haguan, Agung Sedayu Group, dan Tommy Winata, nah sekarang ditambah lagi dengan Salim Group, Antoni Salim. Dua raksasa ini yang akan mengancam kehidupan masyarakat Kabupaten Serang, khususnya dan umumnya adalah Banten Utara. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, kita harus bersatu. Dari mulai Kapuk Muara sampai ke Tanjung Pontang, kita harus bersatu melawan dan menolak adanya Pantai Indah Kapuk, baik 1, 2, 3, apalagi dijadikan PSN. Ini kan tidak masuk akal. Proyek swasta dijadikan PSN, kan seperti itu. Dan saya meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menghentikan proyek nasional ini, proyek strategis nasional ini. Jangan sampai PIK dijadikan proyek strategis nasional, karena ini akan menjadi privilege tersendiri terhadap pengembang. Derita yang dialami oleh nelayan, khususnya yang sekarang sudah dilakukan pengurugan, contohnya nelayan Keronjo, nelayan Monjol, di mana laut dipagari, saudara-saudara sekalian. Laut dipagar sehingga untuk melaut itu memerlukan biaya lebih. Yang dulu hanya 10 liter cukup, nah sekarang 20 liter nggak cukup. Kalau misalnya tidak ada hasil dari laut pulang, maka akan merugi. Saudara-saudara sekalian, bukan tidak mungkin nanti kriminalisasi yang terjadi oleh
seperti saat ini kepada Said Didu juga akan terjadi kepada masyarakat kecil nanti. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, kita butuh persatuan untuk melawan. Jika ada satu nelayan atau satu masyarakat yang tersakiti, maka seluruh rakyat Indonesia juga merasa tersakiti. Setuju? Saudara-saudara sekalian, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Jadi begini ya Pak. Ini dari Pak Heri ya. Ya, Pak Heri dari mana Pak? Saya dari Pontang. Dari Pontang ya. Oke. Jadi begitu sengsaranya, begitu beratnya saudara-saudara yang ada di Pontang itu ya, yang dialami ya, hanya karena itu belum jadi ya Pak ya. Apalagi kalau misalnya itu sudah jadi, akhirnya tersingkirkan. Ingat, kita jangan pernah lupa dengan akar ya. Seorang pelaut, seorang penduduk, seorang masyarakat yang ada di lautan, yang biasa dari kecil di lautan, itu tidak akan pernah bisa dipisahkan dari laut. Ingat, kalau masyarakat Bugis, kemanapun mereka akan pergi, mereka akan mencari pesisir, mereka akan mencari lautan, tidak akan bisa hidup di laut. Apakah pernah kita berpikir pik 1 warga lokalnya itu sekarang pada kemana? Nggak ada yang tahu, ya kan? Iya. Nah, jadi jangan lagi, sekarang ini waktunya rakyat itu untuk menang, betul ya Pak ya? Dan nggak bisa, masyarakat Banten tidak bisa berjuang sendiri. Kita saudara-saudaranya ini, kita harus mensupport dengan cara apa? Mengirimkan tim advokasi, kita bersilaturahmi, kita membawa wali, karena mereka juga ingin tahu dampak dari apa yang terjadi di pembangunan itu sangat besar. Seperti mangrove itu udah nggak ada, kemarin kita ke sana ya Pak ya, mangrove itu tidak ada, kemudian akhirnya ikan-ikan kecil kalau nggak salah ya Pak ya. Coba Pak Heri gimana itunya? Ya, terima kasih. Ya, yang jelas kami sebagai penduduk masyarakat Banten Utara mungkin hanya akan menambahi apa yang dinyatakan Pak Heri. Yang jelas kami ini adalah masyarakat, gitu kan. Jadi jangan sekali-kali para pengembang PIK 1, PIK 2 ini menganggap kami adalah peta yang hanya sebatas di atas meja yang kemudian dicurat-carat sembarangan. Kami juga punya undang-undang otonomi daerah, kami juga punya tata ruang tersendiri. Di wilayah kami adalah wilayah tata ruang perikanan dan pertanian, gitu kan. Nah, artinya kalau mereka ini memaksa dengan dalih ini adalah proyek PSN, proyek strategis nasional, kemudian strategis untuk siapa? Faktanya kami sebagai masyarakat tidak ada istilah strategis. Hidupnya nggak strategis. Justru hidup kami adalah merasa terganggu. Ketika kami asik mancing, ketika kami asik cari udang, ketika kami asik mencari sumber kehidupan untuk menafkahi anak istri saya, kemudian tiba-tiba kami diganggu tata ruang yang menjadi acak-acakan, dirusak. Belum lagi misalnya pertambakan kemudian diganti dengan gedung-gedung tinggi yang kemudian kami juga sebagai masyarakat nelayan yang kehidupannya tidak pernah bisa dipisahkan dengan laut, karena laut dengan kami adalah satu satuan yang nggak bisa dipisah. Kemudian tiba-tiba ada bangunan di wilayah kami. Lah kami mau diapakan? Kami juga punya generasi, kami makhluk sosial, kami juga punya hubungan antara kami dengan masyarakat kami dengan masyarakat yang lainnya. Kami juga sebagai masyarakat punya hubungan erat dengan hubungan kami dengan politik, dengan lingkungan, dengan sesuatu yang indah. Itu kan, dengan sifatnya ketuhanan yang kami juga tidak boleh diganggu hubungan kami dengan Tuhan kami yang memerintahkan kami agar supaya menjadi satu kesatuan secara utuh dengan alam, dengan lingkungan. Artinya, jika proyek PIK 1, PIK 2 ini mengganggu lingkungan, itu sama dengan mengganggu kami sebagai masyarakat setempat. Terima kasih.
Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rohmah dari Tanara, Kecamatan Tanara, mewakilin keluarga. Sekarang ada FIP 2. FIP 2 itu tidak menguntungkan masyarakat, malah merugikan masyarakat. Makanya ada untungnya ada Pasaitidu yang sudah membongkar ini. Jadi semua udah pada memperhatikan kepada kampung saya dan kampung yang lainnya. Karena saya itu orang petani. Kalau seandainya sawahnya digusur, nah saya mau ini kemana? Nyawah kemana? Biasanya keluarga saya itu emang petani nyawa, tapi sawah kalau memang dibayarnya sesuai dengan harga yang kita inginkan, ya tidak apa-apa. Kalau kita kebeli lagi sawahnya yang tempat lain, tapi saya mohon semuanya berkumpul duduk menghadap saya. Ada satu hal yang saya